Nama saya Dewi Sartika Borsagala, saya dari grup MI21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas APSI dengan judul Sistem Informasi Persediaan Obat pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Pertama sekali kita akan merancang DFD, yaitu Data Flow Diagram. Kita menentukan apa saja yang menjadi terminatornya, dan di sini yang menjadi terminator adalah admin. Berikutnya terdapat 5 event list. Yang pertama, admin mengolah daftar data obat. Yang kedua, admin mengolah daftar data supplier. Yang ketiga, admin mengolah daftar data obat masuk. Yang keempat, admin mengolah daftar data obat keluar. Yang kelima, admin membuat laporan. Berikutnya di sini terdapat diagram konteks yang dimana admin memberikan data obat kepada sistem informasi persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, dan selanjutnya admin akan mendapatkan daftar data obat. Berikutnya dengan hal yang sama, admin melakukan mengolah data supplier dan admin akan mendapatkan daftar data supplier sampai dengan. Berikutnya adalah diagram overview. Pada diagram overview ini, admin akan memberikan data kepada sistem dan sistem akan mengolah data obat tersebut lalu disimpan pada folder obat. Selanjutnya, admin akan menerima daftar data obat dari hasil olahan data yang sudah dilakukan oleh admin tadi. Selanjutnya dilakukan hal yang sama kepada data supplier, kepada data obat masuk, data obat keluar, dan nanti setelah semuanya diolah dan disimpan pada folder-folder yang sudah ditentukan, admin akan membuat laporan dan akan mendapatkan laporan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan tadi. Diagram yang ketiga yaitu diagram rinci. Pada diagram ini nanti akan terdapat beberapa proses, dan proses yang pertama yaitu adalah olah data obat. Di sini admin akan memberikan data obat dan diinput ke dalam sistem sehingga nanti data obat tersebut disimpan di dalam folder obat. Berikutnya, admin akan membuat data obat tersebut bisa dicari dan diedit dari folder yang telah disimpan tadi. Dan yang ketiga, admin juga akan membuat pengolahan data sehingga nanti folder obat itu bisa dicari dan dihapus. Setelah itu, admin akan mendapatkan daftar dari masing-masing pengolahan data yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya, proses kedua dari diagram rinci yaitu olah data supplier dengan nomor proses 2.0. Di sini admin akan membuat data supplier yang dapat diinput dan disimpan ke folder supplier. Lalu admin akan mendapatkan daftar data supplier. Setelah itu, admin juga akan membuat proses agar data supplier itu bisa dicari dan diedit. Dan yang terakhir, admin akan membuat juga data supplier itu bisa dicari dan dihapus sehingga nanti admin bisa mendapatkan data dari supplier tersebut. Proses yang ketiga pada diagram rinci yaitu nomor 3.0 adalah olah data obat masuk. Di sini admin akan menginput data obat masuk dan disimpan pada folder obat, pada folder supplier, dan pada folder obat masuk. Berikutnya, nanti admin akan membuat sistem agar obat tersebut bisa dicari dan diedit, lalu bisa mendapatkan daftar data-datanya. Dan yang terakhir yaitu admin juga akan membuat agar obat-obat tersebut bisa dicari dan dihapus. Hampir sama dengan olah data obat masuk. Di sini pada nomor proses yang 4.0 terdapat olah data obat keluar. Nanti admin akan memberikan data obat keluar yang dapat diinput dan disimpan pada folder obat dan obat keluar. Kemudian nanti sistem akan memberikan admin daftar data obat yang keluar. Dan admin akan membuat sistem nanti bisa dicari dan diedit, juga bisa dicari dan dihapus. Hampir sama dengan olah data obat masuk. Di sini pada nomor proses yang 4.0 terdapat olah data
obat keluar. Nanti admin akan memberikan data obat keluar yang dapat diinput dan disimpan pada folder obat dan obat keluar. Kemudian nanti sistem akan memberikan admin daftar data obat yang keluar. Dan admin akan membuat sistem nanti bisa dicari dan diedit, juga bisa dicari dan dihapus. Berikutnya implementasi pada aplikasi. Di sini nama database-nya dibuat persediaan, dan yang untuk proses yang pertama yaitu adalah untuk data obat. Ada nama tabelnya itu obat. Di gambar 3.1 telah disediakan tabel obatnya dan terdiri dari beberapa field. Lalu dilanjut dengan form obat, dan yang paling bawah ada gambar untuk hasil dari proses obat tersebut. Untuk tabel yang kedua yaitu adalah tabel supplier. Di sini kita akan mendapatkan data-data supplier yang bisa kita lihat pada gambar 3.4 ada tabel data supplier, dan 3.5 untuk formnya yang telah dibuat, dan hasilnya ada di gambar 3.6. Dan yang ketiga adalah tabel untuk obat masuk. Pada tabel obat masuk ini terdapat beberapa field, dan bisa kita lihat pada gambar 3.7 ada tabel data obat masuk. Di bawahnya ada form data untuk obat masuk, dan yang terakhir ada hasil data obat masuk. Tabel yang terakhir atau tabel yang keempat yaitu dengan nama database persediaan, dan nama tabelnya yaitu obat keluar. Di sini terdapat gambar tabel data obat keluar beserta dengan field-fieldnya, dan di bawahnya terdapat form data obat keluar, dan yang paling bawah gambar 3.12 adalah hasil dari data obat keluar. Sekian presentasi saya mengenai sistem informasi persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Terima kasih.